saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Partalisan GKI Gondomono Semarang Minggu tanggal 21 Februari 2021 demikian. 1. Kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu hari ini Minggu tanggal 21 Februari 2021 dilaksanakan A. Kebaktian onset di gereja pukul 7 dan 9. B. Kebaktian online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. 2. Persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan awali kebaktian ini dengan pujian Kasih Allah tak berkesudahan.
Pembaktian Minggu Prapaskah pertama ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara. Saudara, mari kita mensyukuri karya Kristus melalui kasih dan pengorbanannya guna menebus dan mengampuni dosa-dosa kita melalui Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, mengalami, merasakan dan mendapatkan kasih yang agung dari Tuhan. Kasih yang mengampuni, kasih yang menguatkan, kasih yang mencukupi. Seharusnya dengan kasih itu kami senantiasa mengalami kehidupan yang rukun, bahagia, dan berkecukupan dalam segala sesuatu. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, karena kejahatan kami, karena dosa kami, karena pelanggaran kami, seringkali kami tidak lagi mengalami kerukunan, kebahagiaan, dan kecukupan di sepanjang hidup kami. Tuhan, agar kami kembali mengalami kasih yang agung itu, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Setelah mengakui dosa kita, saudara, dan setelah kita mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari Mazmur pasal 119 ayat 105. Demikian, saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, saudara. Syukur kepada Allah.
mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam segala keadaan kehidupan kami, Engkau hadir, menyertai dan menguatkan kami. Bahkan Engkau rela berkorban dan memberikan yang terbaik untuk kami di sepanjang kehidupan kami. Kami pun juga mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh mengalami dan merasakan bimbingan dan tuntunan Tuhan, khususnya melalui firman Tuhan yang senantiasa Engkau beritakan kepada kami. Firman yang membuat kami kuat, firman yang membuat kami hidup benar, firman yang membuat kami mampu taat kepada Tuhan, firman yang membahagiakan kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah saat ini kami boleh membuka hati kami, membuka kehidupan kami, supaya firman Tuhan mampu kami baca, kami renungkan, dan nantinya biarlah Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami untuk melakukan firman Tuhan itu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 13. Demikian saudara. Segera sudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan hari demi hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kebaikan dan kejahatan merupakan dua hal yang selalu ada di sekitar kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Kebaikan senantiasa bertolak belakang dengan kejahatan. Kebaikan selalu mempengaruhi kehidupan kita agar semakin baik, semakin rukun, dan semakin bahagia. Tetapi sebaliknya, saudara, kejahatan senantiasa mempengaruhi kehidupan kita agar kita menjadi hancur, bermusuhan, dan menderita di sepanjang kehidupan kita. Jemaat Tuhan, walaupun hasilnya berbeda, saudara, tapi seringkali sulit untuk membedakan kebaikan dan kejahatan. Kadangkala bagaikan buah durian, luarnya berduri, nampak mengecewakan, bisa menyakiti, tetapi dalamnya sangat enak untuk dinikmati. Atau kadangkala seperti buah kedondong, luarnya halus, tetapi dalamnya berduri. Sehingga saudaraku, membutuhkan hikmat, membutuhkan pertolongan Tuhan untuk bisa membedakan kebaikan dan kejahatan, untuk bisa memilih kebaikan kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari.
Jemaat Tuhan, dalam bacaan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus pun juga mengalami hal itu. Di sekitarnya ada kebaikan dan kejahatan. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Jemaat Tuhan, di padang gurun, di sekitar Tuhan Yesus pun juga ada binatang-binatang liar yang melambangkan kejahatan, bisa menyakiti, bisa membunuh, dan ada iblis yang senantiasa mencobai Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus hancur dan gagal di dalam mentaati Allah Bapanya. Tetapi juga ada malaikat-malaikat yang melambangkan kebaikan, yang senantiasa menguatkan dan melayani Tuhan Yesus supaya tetap hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Jemaat Tuhan, ketika diberhadapkan dengan cobaan-cobaan dari iblis, Tuhan Yesus tetap mampu membedakan yang jahat dan yang baik. Tuhan Yesus tetap mampu memilih yang baik dalam hidupnya. Pertanyaannya, mengapa, saudara? Mengapa Tuhan Yesus menghadapi cobaan iblis, tapi dia mampu memilih dengan baik, mampu memilih dengan benar? Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus seorang yang tidak pernah berhenti berjuang untuk melawan dan mengalahkan cobaan iblis. Walaupun cobaan itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan pada waktu itu. Misalnya, iblis mengatakan, engkau akan mampu mengubah batu menjadi roti. Padahal pada waktu itu Tuhan Yesus sangat lapar. Dan jikalau ia mau mengubah batu menjadi roti, maka dia bisa kenyang makan roti yang dari batu itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Dia terus berjuang untuk melawan dan mengalahkan iblis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita gagal memilih yang benar. Kadangkala kita jatuh dan memilih yang salah, memilih yang jahat karena kita berhenti berjuang. Kita senantiasa bilang, kok seperti ini ya? Aku kan sudah berjuang, aku kan sudah berbuat baik, aku kan sudah mengasihi, aku kan sudah sabar, tapi hasilnya kok seperti ini ya? Jemaat Tuhan, ketika kita senantiasa mengatakan, kok seperti ini ya hasilnya, maka hal itu akan mengecilkan semangat kita, membuat kita pesimis, membuat kita putus asa, dan membuat kita berhenti berjuang untuk mengalahkan cobaan dari iblis, dan kita kalah memilih yang salah. Saudara, mari kita melayani Tuhan Yesus, tetap berjuang untuk melawan dan mengalahkan godaan iblis. Kemudian yang kedua, saudara, Tuhan Yesus menjawab godaan-godaan itu dengan mendasari kehendak Tuhan. Setiap hendak menjawab godaan iblis, Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis, dan selanjutnya. Artinya Tuhan Yesus memakai perkataan Allah. Tuhan Yesus mengatakan perkataan Allah. Tuhan Yesus melakukan perkataan Allah. Di sepanjang dia menjawab godaan iblis itu, Tuhan Yesus tetap taat kepada kehendak Allah. Sehingga saudara, ketika Tuhan Yesus mendasari jawabannya, perkataannya yang dia lakukan berdasarkan kehendak Allah, maka dia dikuatkan.
maka dia dimampukan juga untuk memilih yang benar, untuk membedakan yang jahat dan yang benar, dan dia benar-benar mampu memilih yang benar dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami misalnya, di tengah-tengah permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah sakit penyakit yang kita derita, mari kita meneladani Tuhan Yesus. Tetap mengatakan kehendak Tuhan, tetap melakukan kehendak Tuhan, tetap mentaati kehendak Tuhan. Maka kita pun akan dikuatkan oleh Tuhan, kita pun akan dimampukan oleh Tuhan untuk membedakan yang jahat dan yang baik. Dan kita dimampukan Tuhan untuk memilih, untuk mengatakan, untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan yang benar. Sehingga saudara, sama seperti Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mampu memilih yang benar, ketika Tuhan Yesus mampu mengalahkan iblis, maka malaikat-malaikat Tuhan melayani Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun juga dikuatkan mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya, merasakan kasih dari Allah Bapanya. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita mampu mengatakan, melakukan yang baik dan yang benar, ketika kita mampu memilih yang benar dan yang baik dalam kehidupan kita, maka kita pun akan mengalami kasih dari Tuhan, kekuatannya, berkat-berkatnya, kecukupan segala sesuatu akan kita nikmati, akan kita dapatkan di sepanjang kehidupan kita hari demi hari. Jemaat Tuhan, di Minggu Prapaskah yang pertama ini, mari kita senantiasa meminta hikmat Tuhan dan menggunakan akal budi kita untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk memilih yang baik, sehingga kita mendapatkan cinta kasih dari Tuhan, hidup bahagia, rukun, dan berkecukupan dalam segala keadaan. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan boleh memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Biarlah kami juga boleh ikut merasakan pergumulan dan penderitaan Kristus ketika di padang gurun dicobai oleh iblis.
Dan kami juga rindu dimampukan Tuhan meneladani Tuhan Yesus, memilih yang baik dan yang benar, tetap berusaha untuk melawan dan mengalahkan godaan iblis, sehingga mengalami cinta kasih, pertolongan, dan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, pendampingan, biarlah obat-obatan, perawatan medis boleh dipakai Tuhan untuk menyembuhkan jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul, baik karena permasalahan, karena bencana, maupun karena pergumulan pribadi ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu boleh membuat mereka tetap tenang, tetap sabar dan setia, menjalani, menyelesaikan pergumulan dan permasalahan, sehingga Tuhan menolong mereka mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Berdoa bagi gereja Tuhan, biarlah gereja Tuhan yang tersebar di seluruh dunia boleh memancarkan cinta kasih Tuhan, sehingga orang-orang sekitarnya pun juga tetap mengalami cinta kasih-Mu. Berdoa khususnya untuk GKI Gondomono ya Tuhan. Biarlah baik majelis jemaat, aktivis dan jemaat boleh setia melayani dengan talenta dan kesempatan yang masih Tuhan berikan, sehingga keberadaan GKI Gondomono boleh menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat sekitar kami. Berdoa bagi keadaan kami ya Tuhan. Biarlah pandemi corona boleh segera berlalu, vaksin boleh segera disuntikkan kepada semua orang, sehingga kebal terhadap virus termasuk virus corona, dan orang terpapar semakin berkurang dan imun semua orang semakin meningkat, sehingga pandemi corona sungguh-sungguh boleh berakhir dari kehidupan kami. Berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, mampukan mereka untuk menanggulangi dan juga menolong khususnya rakyat Indonesia yang sakit dan juga menderita karena bencana, sehingga keadaan bangsa kami semakin baik dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Markus 12 ayat 44 demikian. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, untuk kepentingan kami Engkau telah menjadi miskin, sekalipun Engkau kaya, supaya karena kemiskinan-Mu kami menjadi kaya. Terimalah persembahan kami ini yang kami serahkan sebagai tanda syukur kepadamu karena kebaikan-Mu kepada kami. Amin. setelah kebaktian Yosef. Mari kita hidup dalam kebenaran agar mengalami kasih dan berkat dari Tuhan, sehingga kita mampu menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Terimalah berkat dari Tuhan, saudara. Pemeliharaan Bapa, kasih dan pengampunan Tuhan Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Hosiana. Amin.